Jadi dari arti katanya flowchart itu berarti diagram alir. Flow itu alir, chart itu diagram. Jadi diagram alir, diagram aliran apa? Aliran kegiatan ya, bisa dibilang itu aliran kegiatan. Bukan aliran data tapi aliran kegiatan. Nah, tujuan flowchart sama pseudocode itu sama ya. Sama-sama untuk menjelaskan suatu algoritma. Nah, bedanya antara flowchart sama pseudocode apa? Flowchart itu menggunakan gambar atau bagan atau diagram. Sedangkan pseudocode bentuknya adalah teks. Ya, jadi lebih gampang mana? Mungkin orang lebih mudah karena nggak perlu pakai gambar-gambar, itu lebih mudah pakai teks. Tapi dari sisi orang awam ya orang yang biasa yang bukan programmer, mungkin akan lebih suka dengan tampilan visual. Sehingga mereka akan lebih memilih flowchart. Ya, tapi sama tujuannya yaitu menggambarkan algoritma. Nah, di dalam pseudocode minggu lalu itu ada keyword-keyword khusus ya. Seperti misalnya untuk menampilkan sesuatu di layar, pakainya apa? Ada yang masih ingat? Untuk menampilkan sesuatu di layar pakainya apa? Pakai pseudocode apa? Kata kuncinya Display, Pak. apa? Display. Display. Oke, bisa betul. Terus apa lagi yang lain? Untuk menampilkan selain display. Print. Print, ya, betul. Terus kalau untuk percabangan apa? Pilihan. Pakai keyword apa? If else. If else. Oke. Kalau untuk menerima input apa? Read. Menerima input, mengambil input. Get. Get ya, atau prompt ya, mungkin ya. Prompt, get, terus kemudian input, itu juga bisa. Nah, dari keyword-keyword yang ada minggu lalu, nanti hari ini keyword-keyword itu juga akan dibuat, tapi bentuknya gambar gitu. Jadi seperti ada kamusnya ya. Kalau keywordnya kayak gini, gambarnya ini. Gitu. Keywordnya ini, gambarnya ini. Gitu. Cuma ada 9 yang di materi hari ini tuh yang ditunjukkan hanya 9 gambar saja. Jadi harusnya kalian akan ingat gitu. Harus ingat semua karena cuma 9. Sedikit sekali. Nah, antara flowchart sama pseudocode itu sama-sama standar internasional. Jadi Anda tidak boleh ngawur. Ya. Jadi seperti print, display, prompt, if, while, for dan sebagainya itu semuanya itu ada standarnya. Jadi Anda nggak boleh pakai kalimat sendiri. Sembarangan itu tidak boleh. Nah, semikian lebih-lebih flowchart karena flowchart itu bentuknya gambar. Lebih standar lagi gitu. Kalau gambar tuh gambarnya ngawur kan berarti beda-beda kan? Nah, ini dalam hal ini seluruh dunia sama. Nah, kalau Anda membuat flowchart ataupun pseudocode itu biasanya kan dilakukan ada 2 kemungkinan. Yaitu pada saat sebelum program itu dibuat atau setelah program itu dibuat. Kok bisa gitu? Nah, saya ceritakan. Jadi kalau programmernya baru amatir, artinya baru awal-awal belajar, ya kan? Seperti kita ya, anggaplah ini mata kuliah Alpro kan, berarti kalian itu kan baru pertama kali. Mungkin ada yang baru pertama kali belajar memprogram. Nah, ketika pertama kali belajar pemrograman kan buat program itu sulit, gitu ya. Membuat program itu sulit, menata pikiran kita, logika kita supaya bisa sesuai dengan komputer berpikir itu kan sulit. Sehingga cara yang paling mudah sebelum sampai membuat program adalah Anda coba merancang dulu gitu. Merancang dulu dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks atau dalam bentuk gambar. Kalau berbentuk teks berarti bentuknya pseudocode, kalau bentuknya gambar berarti bentuknya flowchart. Karena Anda nggak bisa coding, artinya sulit untuk coding, maka dibantu dengan menggunakan gambar atau pseudocode. Tapi kalau Anda sudah pinter, sudah buat programnya canggih banget, sudah pintar, istilahnya sudah biasa membuat program, mungkin Anda jarang akan membuat flowchart atau pseudocode lagi. Gitu ya, karena sudah pintar. Jadi begitu ada kasus, begitu ada masalah, langsung ketik langsung jadi program. Nggak perlu harus membuat flowchart dulu, nggak perlu harus membuat pseudocode dulu gitu. Biasanya begitu.
Kapan Anda akan mencapai level itu? Ya, saya berpikirnya semester 4 mungkin ya. Semester 4, semester 3, semester 4 mulai sudah lumayan. Nanti di semester 5 itu sudah semakin jago gitu. Mungkin seperti itu gitu. Itu kalau cepat ya, maksudnya harapan saya adalah kalian bisa cepat. Jadi semester 3 udah bisa. Nah, jadi ketika orang sudah pintar itu biasanya langsung coding. Tapi apakah berarti flowchart tidak diperlukan? Apakah berarti pseudocode tidak diperlukan? Beberapa yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya, beberapa kali flowchart dan pseudocode itu tetap saya perlukan. Kapan? Yaitu pada saat programnya setelah jadi. Jadi karena kita sudah biasa buat program, ketika ada kasus langsung aja coding. Nah, kalau programnya udah jadi, terus kemudian saya harus menyampaikan program itu. Saya harus mempresentasikan program itu kepada orang lain, akan sangat mudah kalau saya bentuknya flowchart atau pseudocode. Jadi dibalik seolah-olah. Wong programnya udah jadi gitu ya, tapi kita tetap harus buat flowchart atau pseudocode-nya. Supaya apa? Menjelaskan kepada orang lain lebih mudah. Karena ingat, orang lain itu orang awam, artinya bukan orang yang bisa ngerti programming. Kalau ditunjukin source code, mereka nggak tahu. Jadi belajarnya atau cara jelasinnya dengan menggunakan gambar itu kan lebih mudah. Jadi flowchart itu membantu orang lain gitu ya, bisa dibilang begitu. Nah, kalau kalian kira-kira gimana? Kalau kita-kita ini sebagai akademisi, orang yang belajar di universitas, pendidikan tinggi, perlu nggak? Oh, sangat perlu. Pada saat Anda membuat laporan nanti, entah itu semester berapapun, buat laporan program, biasanya hampir 80% itu perlu flowchart, perlu pseudocode. Berarti artinya mata kuliah ini di semester 2 ya, nanti dipakai lagi di semester-semester lain. Bahkan yang pasti pakai ya, itu adalah KP sama skripsi. Padahal itu ada di semester 8. Jadi Anda tidak boleh melupakan flowchart di semester 2 ini. Gitu. Jadi flowchart itu pasti akan Anda buat. Yaitu pada saat membuat proposal, pada saat Anda membuat laporan, pada saat Anda membuat skripsi, gitu. Itu pasti akan ada. Gitu. Jadi jangan melupakan flowchart. Oke. Nah tujuannya apa ya? Menjelaskan ulang kan programnya udah jadi. Kalau kita sebagai programmer pengalaman yang sudah berpengalaman, kebanyakan itu pakai yang model kedua, yaitu setelah programnya jadi baru membuat flowchart gitu. Karena apa? Programnya udah lebih cepat coding langsung selesai. Tapi kan harus dijelasin, makanya harus tetap dibuatin flowchart. Gitu ya. Nah, kalian kalau ada pertanyaan langsung cut saja ya. Nah, ada 9 notasi flowchart. Apa saja? Yang pertama adalah kapsul. Ya, kapsul, bentuknya kapsul. Nih, kapsul. Bukan elips, tapi kapsul. Perhatikan, ini kapsul, bukan elips. Namanya terminator. Kalau dari istilah terminator ini kan seolah-olah berarti yang terakhir ya, terminate. Terminate itu kan berarti mati terakhir gitu ya, sudah selesai bisa dibilang begitu. Nah, ini adalah pembatas bisa dibilang. Sebagai awal dan akhir program yang biasa disebut dengan start dan stop. Start dan finish, begin dan end. Kalau Anda buat pseudocode pertama pasti tulisannya adalah begin end atau start finish atau start stop. Nah, itu harus pakai simbol yang namanya terminator atau berbentuk kapsul. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah tadi saya mengatakan diagram alir itu menggambarkan langkah kerja, langkah kegiatan. Berarti ada urut-urutan yang harus Anda lakukan dari awal sampai akhir. Nah, urut-urutannya itu digambarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk panah. Makanya disebut alir. Diagram alir, yaitu aliran dari satu bagan ke bagan lain. Digambarkan dalam bentuk panah. Panahnya itu harus ada anak panahnya. Tidak boleh cuma garis saja. Tapi harus ada anak panahnya. Anak panah itu menggambarkan kemana dia mengalir. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Kenapa kok cuma arahnya itu? Ya karena bentuknya 2 dimensi. Ya, oke, jelas ya. Terus yang ketiga itu adalah preparation atau inisialisasi atau pemberian nilai awal dalam bentuk segi 6.
agak memanjang. Biasanya diisi apa? Isiannya itu misalnya adalah I sama dengan 0. Total sama dengan 0. Nah, itu contoh proses inisialisasi atau proses pemberian nilai awal. Variabelnya itu di-set, istilahnya bisa dibilang di-set. Di dalam pseudocode biasanya istilah lainnya adalah set. Init atau set. Nah, itu adalah dalam bentuk pseudocode. Bentuknya adalah segi 6 memanjang. Ya. Terus yang keempat adalah persegi panjang. Persegi panjang ini menggambarkan proses. Proses berarti kegiatan utamanya. Misalnya mengalihkan dua buah bilangan, menghitung luas, menghitung keliling. Biasanya berupa rumus atau kegiatannya. Misalnya login, itu bisa juga. Terus kemudian mencari, pencarian misalnya. Ya, tapi bukan menampilkan, perhatikan. Jadi menampilkan itu udah ada simbolnya sendiri, ya. Jadi ini contohnya yang biasanya berupa proses mencari, mencari, terus kemudian menghitung, ya biasanya begitu. Oke, terus yang kelima itu adalah jajaran genjang, ya. Nah ini adalah untuk dua hal, bisa input atau bisa output. Jadi dua-duanya ya, bisa input atau output. Input berarti menerima input dari user, yaitu dengan menggunakan tadi apa kata kuncinya get atau input atau read. Nah, itu pakainya jajaran genjang. Terus ada juga output. Output itu berarti print, output, display, ya. Itu adalah pakai jajaran genjang. Jadi input sama output itu sama ya, teman-teman. Input atau output itu sama, yaitu jajaran genjang. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum? Belum ada, Pak. Oke. Masih paham, Pak. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah simbol persegi panjang tapi ada garisnya di kiri dan kanan. Ini adalah tanda predefined proses. Artinya proses ini sudah didefinisikan sebelumnya. Biasanya misalnya adalah proses menghitung sesuatu yang lain. Misalnya menghitung faktorial. Faktorial itu adalah perhitungan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 misalnya. 5 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120 misalnya gitu. 10 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10. Itu faktorial 10. Nah, faktorial ini dipakai buat apa? Dipakai untuk menghitung misalnya kombinasi, permutasi misalnya kayak gitu. Berarti di dalam perhitungan kombinasi dan permutasi ada penghitung faktorial dulu. Nah, biasanya ini adalah predefined. Jadi sudah didefinisikan dulu. Biasanya istilah lainnya adalah subprogram atau disebut juga dengan prosedur. Misalnya prosedur untuk menghitung luas segitiga. Berarti ini di sini akan dikasih nama hitung luas misalnya. Nah, kalau Anda membuat simbol ini, maka Anda punya hutang. Hutang apa? Yaitu hutang untuk membuat flowchart lagi yang menjelaskan nama ini. Misalnya hitung luas. Tadi gimana hitung luasnya? Anda buat flowchart lagi. Jadi kalau Anda membuat satu flowchart utama, isinya cuma simbol ini, ada 3 misalnya, berarti Anda masih punya hutang 3 flowchart lagi. Flowchart itu buat apa? Buat menjelaskan ini gitu. Bisa dimengerti ya? Jadi ini kayak didefinisikan dengan nama apa, lalu kemudian Anda buat flowchart tambahannya untuk menjelaskan yang tadi Anda tulis. Misalnya tadi menghitung faktorial. Nah, menghitung faktorial itu gimana? Gitu. Menghitung luas segitiga. Lah, menghitung luas segitiga itu bagaimana? Paham ya? Jadi harus ada tambahan flowchart lagi. Sesuai dengan banyaknya subprogram. Terus kemudian apalagi apa ini? Belah ketupat, ya, belah ketupat atau diamond ya. Belah ketupat atau diamond ini adalah decision, yaitu untuk percabangan tadi. Nah, di dalam percabangan itu keluarannya harus 2. Keluarannya 2. Yang satu true, yang satu false. Keluarannya nggak boleh lebih dari 2. Jadi harus 2. Kurang juga nggak boleh. Jadi harus 2. Kurang nggak boleh, lebih nggak boleh.
Nah, biasanya nanti akan mengalami kesalahan kalau Anda membuat berupa pilihan. Misalnya menu. Menunya itu memilih. 1, 2, 3, 4, 5, atau 10. Sampai 10 menunya. Pilihannya itu sampai 10. Lalu biasanya kalau orang yang nggak tahu atau yang salah, Anda membuat pakai model decision seperti ini, tapi outputnya itu langsung 10. Garisnya ada 10. Padahal nggak boleh, garisnya maksimal adalah 2. Loh kalau 2 berarti kalau 10 gimana Pak? Berarti Anda harus membuat decision sebanyak 10 kali. Jadi gambar decision itu tadi ya, gambar diamond itu sebanyak 10. Masing-masing keluarannya 2. Wah banyak sekali memang. Jadi untuk setiap pilihan itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Misalnya, Anda memilih nomor 1, berarti apakah pilihan sama dengan 1? Ya, berarti Anda memilih nomor 1. Kalau tidak gimana? Kalau tidak berarti Anda buat lagi decision, bilang apakah pilihan sama dengan 2? Ya, berarti Anda melakukan pilihan 2. Kalau tidak gimana? Kalau tidak berarti apakah pilihan sama dengan 3? Jadi harus ada decision sebanyak 10. Kalau misalnya ada 10 kemungkinan. Paham ya? Nggak boleh outputnya lebih dari 2. Ini aturan seluruh dunia. Jadi Anda tidak boleh melanggar. Bisa dibilang salah kalau melanggar. Oke, terus kemudian apa lingkaran? Lingkaran ini buat apa? Nah, lingkaran ini buat memisahkan flowchart kalau belum selesai. Anda membuat flowchart kan, gambar kan. Nah, ternyata gambarnya itu flowchartnya panjang. Nah, kalau panjang berarti kan kepotong kan, karena kertas kita kan terbatas ya. Microsoft Word juga terbatas. Nah, terus kalau kurang gimana? Nah, kalau kurang, tapi kemudian kertasnya itu cukup di sampingnya, ya jadi dalam halaman yang sama, Anda bisa menggunakan on-page connector, yaitu dengan simbol lingkaran. Nanti ada contohnya ya, tenang aja ada contohnya. Oke. Sedangkan kalau halamannya terpaksa beda, jadi halaman 1 ke halaman 2, halaman 3 ke halaman 4, maka menggunakan segi 5. Gitu ya. Bedanya ya, off page connector namanya. Jadi kalau halamannya sama pakainya lingkaran, halamannya beda pakainya segi 5. Sudah cuman ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Anda harus ingat semuanya. Cuma 9. Mari kita lihat secara detail satu persatu. Kalau ada pertanyaan langsung saya di-cut ya. Ini yang pertama yaitu terminal atau terminate simbol tadi, terminator tadi. Yaitu bentuknya adalah kapsul. Ini yang saya gambar ya. Ini bentuknya kapsul. Oke, ini adalah kapsul ya. Ini bentuknya kapsul. Dah. Terus kalau yang namanya start itu pasti keluarannya cuma 1 ya. Jadi begitu start itu kan paling pertama ya, paling awal. Jadi nggak mungkin ada garis lagi, itu nggak mungkin. Kan baru pertama, masa ada garis di atasnya? Ini simbol pertama loh. Berarti tidak mungkin ada garis lagi di atas. Terus outputnya cuma 1. Ya ini outputnya cuma 1. Lanjut kemana gitu. Nah lalu kalau stop itu juga inputnya 1, ini input kan berarti ya, ini input dari atas. Outputnya nggak ada ya, karena sudah mentok. Perhatikan, ini tidak ada. Outputnya nggak ada, nggak boleh ada. Karena stop kan sudah terakhir, tidak boleh keluar lagi. Paham ya, ini terakhir. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah biasanya orang salahnya gimana? Salahnya itu adalah Anda membuatnya pakai elips. Pakainya gini. Simbolnya elips. Salah kan? Atau malah pakai kotak. Ini juga salah. Oke. Jadi jangan pakai itu. Pakainya kapsul. Nah ya. Bahasa lainnya adalah begin end atau start finish atau start stop. Jadi boleh semuanya. Pakai start finish, start stop, begin end itu boleh semua.
Dah ya, next. Terus input output. Ya, input berarti menerima masukan, output berarti mengeluarkan sesuatu. Biasanya di layar. Nah, input output itu menerima inputnya satu, panahnya ya, panahnya ini cuma satu, outputnya juga satu. Nggak boleh keluarannya kayak gini dua, nggak boleh ya. Atau kalau input masih boleh, input itu masih bisa dua ini, yang bawah nggak boleh, tapi kalau yang atas oke. Input masih boleh banyak, tapi outputnya tidak mungkin keluar dua atau tiga. Oke, kalau input masih oke ya, dua. Ini beberapa ini tuh oke karena ada kemungkinan dari tempat lain gitu ya. Dari tempat lain itu masih bisa lah. Dari tempat lain. Tapi kalau output itu tidak bisa lebih dari satu. Jadi hanya bisa satu. Oke, tapi kalau menurut buku ini itu dua. Jadi inputnya satu, outputnya satu. Gitu ya. Jadi get, read, dan print itu semuanya pakai simbol yang sama, yaitu jajaran genjang. Terus proses. Proses itu bentuknya persegi panjang. Ya, proses itu bentuknya persegi panjang. Nah, buat apa saja? Biasanya buat ngitung. Ya. Nah, proses ini biasanya juga satu input, satu output. Nah, biasanya sih kalau saya kadang ini 2 atau 3 output bisa ya. Gini, 3 input bisa, tapi outputnya cuma boleh satu. Ini bisa N ya. Misalnya buat apa? Buat mendeklarasikan sesuatu, buat menginisialisasi atau buat mengkalkulasi. Sorry. Jadi misalnya buat menghitung, misalnya luas sama dengan alas kali tinggi kali 0,5. Nah, misalnya gini. Nah, seperti ini misalnya. Boleh. Ya, atau misalnya Anda buat total sama dengan 0. Nah, gini juga bisa. Oke. Nah, mungkin bagi Anda yang tadi masih ingat, loh Pak, katanya ada inisialisasi. Kenapa total sama dengan 0 itu bisa pakai persegi panjang? Nah, di dalam kenyataannya, walaupun ada simbol ini, ya kan tadi ada ya, I sama dengan 0. Ini kan ada. Tapi beberapa program tool yang berhubungan dengan apa namanya flowchart, itu kadang ada yang menggunakan persegi panjang. Jadi masih oke gitu ya. Artinya masih boleh kalau inisialisasi menggunakan persegi panjang. Tapi kalau Anda ingat yang seperti ini, seakan lebih baik menggunakan yang simbol ini. Ini namanya preparation tadi kan. Kalau ini kan berarti proses ya. Jadi kalau Anda ingat, saya lebih setuju pakai yang ini. Tapi kalau pas lupa, terus pakainya yang ini oke, nggak apa-apa, nggak disalahin gitu ya. Tapi kalau yang ini salahin. Misalnya simbolnya salah, ini salah nih. Input kok pakainya persegi panjang, nggak boleh. Paham ya di sini ya? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya Pak, halo Pak. Bisa ya? Nanti Bisa, kalau Pak. ada studi kasus akan saya tanyai. Oke, terus decision. Decision ini adalah untuk if. Nah, di dalam if inputnya itu bisa biasanya inputnya satu ya, nggak mungkin karena inputnya nggak mungkin banyak ya, tapi inputnya satu gitu. Terus kemudian outputnya 2. Nih ya, inputnya 1, outputnya 2. Nah, outputnya itu hanya boleh true atau yes, false atau no. Jadi cuma 2 kemungkinan ini. Ya, jadi outputnya itu 2, yaitu true false atau yes no. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh ya tidak gitu misalnya ya. Ya masih oke lah, kita masih tahu. Nah, terus isiannya apa? Isiannya itu berupa kondisional, berupa kondisional. Jadi misalnya
Misalnya di sini isiannya adalah X sama dengan 2. Kan gitu ya. Apakah X sama dengan 2? Maksudnya gitu. Apakah X sama dengan 2? Ini bukan mengisi ya. Ini bukan X diisi 2, bukan. Tapi apakah X sama dengan 2? Apakah X sama dengan 0? Bedakan loh ya. Bukan mengisi, bukan diisi, tapi dibandingkan istilahnya. Apakah X betulan 0? Apakah X betulan 2? Nah, makanya biasanya pakai tanda tanya. Tapi kalau nggak pakai tanda tanya juga nggak apa-apa. Yang penting simbolnya harus berupa decision. Oke, nah ini ya. Nah, biasanya yang sering salah, yaitu tadi, ini saya gambar di sini. Kalau ada pilihan, ya pilihan. Ini pertanyaan kan? Lalu kemudian pilihannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. A, B, C, D, E. Nah, lalu Anda tanya, pilihannya apa? Lalu orangnya masukin 3 misalnya. Oh, berarti C, gitu kan? Nah, kalau seperti ini, lalu bagaimana cara membuat decision-nya? Ingat tadi bahwa hanya boleh ada 2 output, yaitu cuma ada true false. Padahal di sini outputnya ada berapa? 5. Ya kan? Berarti bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Maksudnya begitu. Berarti ada 5 kemungkinan. Padahal di sini cuma ada 2. Lalu bagaimana? Berarti Anda harus membuat 5 decision. Contoh ya, ini panahnya. Ini saya gambarnya mungkin nggak rapi ya, tapi lumayan lah bisa di. Apakah pilihannya? Sorry, aduh, kok salah. Bisa dihapus nggak? Apakah pilihan sama dengan A? Gini ya, pokoknya saya gambar lah. Tapi untuk memperjelas. Oke, ya. Misalnya ini ya. Ya. Nah, kalau ya terus gimana? Kalau ya berarti melakukan A. Terus kalau enggak gimana? Kalau salah, kalau no berarti dicek lagi. Apakah pilihan sama dengan B? Ini B. Terus ini no lagi. Apakah pilihan sama dengan 4? Sama dengan C, sorry. Gitu ya. Terus ini no lagi. Dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah selesai gimana? Kalau sudah selesai berarti keluar. Nah, ini anggap ini sudah selesai. Ini satu kesatuan ya istilahnya ya. Anggap selesainya di sini, maka keluarnya harus di luarnya itu. Di luarnya if-nya itu maksudnya. Ini kan ada banyak nih sampai 5 ya, tapi saya nggak nulis kan. Nah, ini keluarnya ini, panahnya ini harus di luar dari 5-5-nya itu. Maksud saya begitu, jangan salah panah. Naruh panahnya jangan salah gitu maksud saya. Ada pertanyaan tentang ini? Berarti kalau if-nya banyak, contohnya kayak minggu lalu, yaitu untuk mengkonversi nilai, ingat ya, nilai 75 itu nilainya apa gitu. Itu kan kemungkinannya berapa? Banyak sekali kan? A minus, B plus. Berarti ada berapa banyak percabangan yang harus Anda buat? Decision-nya berarti sebanyak dari A sampai E. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Pak, saya Ya, boleh. di bagian proses sama predefined tadi Pak agak kurang jelas. Yang proses sama predefine. Iya Pak. Oke. Kalau proses ya, ini misalnya ya. Ini saya taruh di sini. Proses itu misalnya A sama dengan A plus 1. Itu proses. Ini terus kemudian melakukan hal lain. Tapi kalau predefine, ini berarti misalnya hitung faktorial. Ini tulisannya hitung faktorial ya, Mas. Terus ke sini. Melakukan hal lain. Nah, jadi kalau ini tuh suatu rumus biasa, sedangkan kalau ini tuh nama. Ini di predefine. Lalu Anda punya hutang untuk membuat flowchart untuk menghitung faktorial.
Jadi Anda harus membuat flowchart lagi, satu lagi, dari awal sampai akhir lagi, khusus untuk ngitung faktorial. Begitu bedanya. Bisa dimengerti? Jadi kalau flowchart utama, itu bisa jadi isinya itu cuma predefined semua. Nah ini ada lagi predefined, ini ada lagi predefined. Isinya itu predefined semua. Nah, nanti Anda harus buat flowchart sebanyak 3 lagi di luar flowchart utama. Tapi kalau proses itu suatu perhitungan biasa istilahnya. Nah, kalau ini mau dianggap apa? Misalnya ini ya, ABC ini ya. Nah, kalau ini mau dianggap sebagai predefined ya berarti harus digambar seperti ini. Nah, pertanyaannya mungkin kapan saya harus membuat predefined, kapan saya harus membuat proses. Kalau proses itu hanya satu kejadian tunggal, contohnya ini kan kejadian tunggal, A sama dengan A plus 1. Itu kan satu rumus gitu istilahnya. Satu kegiatan kan. Nah, biasanya tidak memerlukan predefined. Tapi kalau A-nya ini, contohnya yang digambar nih, A ini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100 baris untuk A doang loh ya. Maka Anda lebih baik membuatnya sebagai predefined. Tapi kalau A ini hanya satu baris kayak ini, kayak yang di sini, hanya satu kegiatan, maka tidak usah pakai predefined. Bisa dimengerti? Yang tadi tanya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya. Terus, Makasih, Pak. ya sama-sama. Nah, kalau untuk yang ini gimana? If-nya ini sudah paham belum? Yang tentang pilihan ada 5, terus harus buat 5 gitu, sudah paham? Paham, Pak. Oke, ya yang lain? Kalau mau tanya boleh. Tadi di kelas yang kelas B, itu ada yang bertanya, ini kan yes-nya ya Pak, jadi kalau no-nya kan pilihan lagi gitu ya. Paham ya? Lihat ini ya. Ini kan no-nya ini lalu pilihan lagi. Bisa nggak Pak kalau no-nya itu, kalau no itu melakukan hal yang sama semua, tapi kalau yes, terus pilihan lagi. Apakah bisa? Bisa. Jadi kalau ini kan kebetulan yes-nya melakukan A, yes-nya melakukan B gitu ya, yes-nya melakukan C. Nah, bisa nggak kalau yes-nya, lalu kemudian ada pilihan lagi? Boleh. Ya, boleh. Bentar ya. Ini saya hapus ya. Nah, ini ya, kalau modelnya seperti itu tadi. Jadi saya gambar lagi. Ini ada percabangan, lalu di sini ada percabangan lagi. Ya, ini ada percabangan. Sini ada percabangan, boleh. Terus kemudian ini no ya. Ini kan yes, ini no ya. Ini yes, ini no. Oke. Terus ini melakukan proses. Ini melakukan proses. Terus kalau sudah selesai, maka masuk ke sini semua. Ini misalnya ada suatu kegiatan. Nah, bisa nggak kayak gini? Bisa. Jadi ini ada sesuatu ya, yes atau no. Lalu kalau yes, maka tanya lagi gitu. Bisa. Ini kalau yes. Ini kalau no-nya kemana? Nah, kalau no misalnya ke sini juga boleh. Ya, ini no. Ini no. Oke, seperti ini. Ini yes. Nah, jadi kalau no, terus nanti keluar semua maksudnya. Ini kalau no ya. Bisa dibilang begitu. Kalau no itu semuanya ke situ. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Nggak masalah. Berarti artinya bisa sangat kompleks kan, teman-teman? Nah, kalau modelnya seperti ini, lalu codingnya gimana? Berarti if yang pertama, nih ya, perhatikan if yang pertama, titik 2 kan kalau di Python ya. Terus if lagi, titik 2 lagi. Nah, ini berarti misalnya saya tulis si A ya, ini B. Berarti ini if A, ini if B. Terus melakukan sesuatu, ini C ya. Ini berarti melakukan sesuatu di sini C. Terus else-nya gimana? Else-nya ini else-nya ya, no ya. Berarti ini D ya, misalnya ya, melakukan sesuatu kan berarti D. Oke, ini berarti D ya. Bisa dibilang ini D. Terus ini misalnya E. Ini F.
ini G. Berarti nanti Anda buat else, if lagi kan. Ini berarti E. Ya, E. Terus kemudian if lagi di sini, if F. Oke, F. Terus melakukan G. Oke, G sudah. Terus kalau else-nya gimana? Else-nya itu kan berarti ini ya. Else-nya berarti ke no, berarti ke D. Gitu dan seterusnya. Kompleks kan? Jadi tidak sesederhana itu bisa dibilang. Walaupun kayaknya if itu mudah, tapi bisa jadi kompleks kalau if-nya banyak. Nah, soalnya kayak apa nanti? Ya, soalnya bisa jadi saya buat source code atau pseudocode, Anda buat flowchart-nya. Tolong di convert gitu ya, diubah dari source code ini menjadi pseudocode atau dari source code ini menjadi flowchart. Lalu ada flowchart, tuliskan pseudocode-nya atau tuliskan programnya pakai Python. Nah, kalau flowchart-nya kompleks, kalau pseudocode-nya kompleks lama-lama pusing juga ya. Jadi harus teliti ya. Gitu. Jadi Anda harus teliti ini kemana. Panah-panah ini penting banget gitu ya. Jadi tidak sembarangan ya. Kayaknya gampang if itu mudah. Gitu. Enggak juga kalau sudah kompleks. Nah, contohnya dipakai di mana? Misalnya ya, kalau yang model kayak gini nih, AB ini ya. Ini kan berarti ada urutan. A dulu baru B gitu kan ya, seolah-olah ya. Ini misalnya dipakai misalnya di game. Kalau di game itu biasanya tokoh kita, lakonnya, tokohnya, itu kan melawan musuh-musuh kecil dulu ya. Lawannya kan yang gampang-gampang dulu ya. Bukan bos istilahnya. Nah, ini misalnya ada bos kecil. Berarti A ini bos kecil. Apakah saya menang lawan bos kecil A? Oh iya menang, maka lawan lagi bos kecil B. Kalau sudah menang lawan bos kecil B, baru ngelawan Raja C misalnya. Kalau sudah selesai gimana? Ya ke sini, stage 2 misalnya. Lalu kalau dia kalah melawan Raja A, Raja kecil A, maka dia dihadapkan pada apalagi mungkin scene lain atau apa, atau Raja E gitu kan. Lalu menang lawan Raja E, maka dia masuk ke Raja F. Dari Raja F maka ngelawan bos G. Kalau sudah menang maka ke D. D ini ngapain ya kita nggak tahu. Stage 2 misalnya. Nah, tapi kalau ini no terus kok tiba-tiba stage 2 ya nggak boleh. Berarti ini bukan stage 2 ya. Ini kan kalau no berarti dia keluar istilahnya kemana ya. Ke sesuatu mungkin bisa juga mengulang atau gimana. Berarti ini bukan stage 2. Kalau stage 2 berarti kan no berarti malah lolos ya. Nah, maksudnya begitu. Ini contoh kasusnya mungkin kurang cocok tapi misalnya begitu. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Jadi if itu tidak semudah yang Anda bayangkan kalau sudah kompleks. Apakah mungkin if-nya kompleks? Sangat mungkin. Misalnya kayak sistem pakar, AI itu rata-rata isinya cuma if-ifan. Jika ini, jika itu. Jadi semua kemungkinan itu Anda bayangkan gitu. Nah, kalau semua kemungkinan itu Anda bayangkan, berarti kan akan sangat banyak if-nya. Ya, supaya ini nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Makin membatasi kan artinya. Kalau tidak di if, bahaya. Betul nggak? Kalau tidak di if kan berarti nanti bisa sembarangan gitu. Nah, kalau sembarangan malah error programnya. Makanya kita itu kadang-kadang programmer itu kadang-kadang malah membuat if terlalu banyak. Itu sering itu. Karena takut kan. Nanti kalau kayak gini gimana? Nanti kalau kayak gini gimana? Jadi semua kemungkinan kayak dipikirkan istilahnya. Supaya aman, supaya programnya tidak bermasalah gitu. Di error handling namanya kan. Jadi jika inputnya angka, jika inputnya huruf, jika inputnya ini, jika kosong, jika itu. Jadi banyak banget kan if-nya. Nah itu biasanya paranoid ya. Istilahnya programmer tuh ketakutan istilahnya. Nanti kalau gini gimana? Nah itu if-nya jadi banyak. Kalau cuma bandingin dua bilangan, mencari bilangan terbesar ke terkecil itu gampang. Tapi kalau sudah error handling, if-nya bisa sampai puluhan. Ya. Bahkan kita sering lupa, ini if yang mana terlalu dalam. Gitu ya. Itu nanti akan dialami. Pada saat percabangan kita akan bahas lagi. Oke, terus ini contoh if yang sederhana ya, yaitu yes no doang. Yes no ini berarti else ya.
Bisa dibilang kayak else kan, karena ada yes dan no. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita membuat if tanpa else terus digambar? Bisa jawabannya. Contohnya ini. Jika X kurang dari Y, ini kan pertanyaannya sama ya. Jika X kurang dari Y, kalau iya, maka lakukan A sama dengan X dikali 2. Berarti kan di sini melakukan A sama dengan X dikali 2. Terus kalau no kemana? Ini di sini tidak ada no loh ya. Berarti kan tidak ada no. Tidak ada else-nya maksudnya. Kalau tidak ada else berarti dia itu keluar. Paham ya? Ini keluar. Keluar dari if-nya. If-nya itu segini kan. Ini kan satu kesatuan if. Nah kalau no tanpa else berarti dia keluar. Langsung keluar. Ini melakukan hal yang lain istilahnya begitu. Jadi cara gambarin if else dengan menggunakan flowchart tanpa else itu adalah dengan menggunakan cara ini. Ya. Jadi no-nya itu tidak melakukan apa-apa dan dia keluar. Bedakan dengan yang pakai else. Mari kita lihat. Kalau yang pakai else, no-nya itu melakukan sesuatu. Terus baru keluar. Paham ya? Jadi kalau pakai else itu berarti no-nya melakukan sesuatu, yes-nya melakukan sesuatu. Tapi kalau tanpa else, no-nya nggak melakukan sesuatu apapun, langsung keluar. Keluar itu artinya keluar dari blok if-nya. Jelas ya sampai di sini? Nah nanti kalau di sini ternyata ada if lagi, bisa ya. Di dalam sini ada if lagi, di dalam sini ada if lagi, bisa. Makanya jadi dalam. Jadi akhirnya jadi kompleks if-nya. Di dalam if ada if, di dalam if ada if, di dalam if ada if, itu ada. Itu bisa. Begitu teman-teman. Oke, terus kemudian, nah ini agak kompleks dikit. Yaitu untuk memeriksa ya limit atau bisa dibilang apakah X itu berada di dalam batas bawah, ini batas bawah, ini batas atas. Gini, misalnya ya, 0 kurang dari X kurang dari 5. Nah ini misalnya X-nya itu 4. 4 itu antara 0 sampai 5 enggak? Gitu. Maksudnya begitu. Kan mesti kalau secara manusia langsung, oh iya tahu, ya bener. Gitu kan. Manusia, pinter banget kan. Tapi komputer, ketika ditanya 4 itu antara 0 sampai 5 apa enggak? Saya akan bertanya pada kalian. Apakah ada dari kalian yang belum paham pertanyaannya? Kalau saya tanya, apakah 4 itu antara 0 sampai 5? Pasti semua orang setahu saya sudah mahasiswa, seumur kalian ini mestinya sudah paham sekali. Apakah 4 antara 0 sampai 5? Pasti semua bilang, saya paham, saya ngerti maksud. Tapi pertanyaannya, komputer itu tidak tahu kalau 4 itu antara 0 sampai 5 apa enggak. Gitu loh. Bodoh sekali kan? Manusia langsung tahu, 4 itu pasti antara 0 sampai 5. Jawabannya yes, gitu kan. Tapi komputer tidak tahu. Makanya komputer harus diajari. Pakai apa? Pakai if. Caranya apa? Bagaimana? Caranya adalah dengan dibatasi. Diberi batas atas dan diberi batas bawah. Batas bawah itu disebut dengan min. Batas atas disebut dengan max. Dalam kasus ini loh ya. Nah caranya gimana? Apakah X, ini kan berarti X-nya itu diinput dulu ya di sini ya. X-nya itu berapa? Misalnya X-nya 4. Nah di sini dicek, apakah 4 lebih besar dari min? Minnya berapa? Minnya 0. Ini kan min. Ini max ya. Oke, berarti apakah X-nya lebih besar dari 0? Ya, karena 4 kan. 4 itu lebih besar dari 0 kan? Ya. Berarti ke sini ya. Terus kemudian dicek lagi, apakah 4 kurang dari max, kurang dari 5? Ya, maka ke sini. Terus ditanya, ditampilkan 5 adalah di antara batas itu. Berarti di antara, within ya. Within itu berarti di antara. Berarti 4 itu antara 0 sampai 5. Nah, cara ngajarinya lihat, if-nya sampai 2 tingkat loh. Komputer begitu. Kita pinter banget. Manusia itu sangat canggih. Ya, komputer itu tidak canggih. Saya mengatakan itu seperti itu.
Tapi komputer itu kalau disuruh ngitung yang banyak sekali, dia tetap mau dan teliti. Dan jawabannya benar. Manusia kalau sudah ngelihat data 1000, udah nggak bisa. Matanya udah nggak bisa lihat. Bisa nggak teliti. Tapi dari sisi kecerdasan, manusia itu sangat cerdas. Ya, komputer supaya cerdas harus diajari. Jadi jangan takut sama komputer. Oke? Justru kita yang harus ngajari komputer. Tapi karena komputer terlalu konsisten, terlalu bisa untuk ngerjain yang banyak. Jadi kita lihat kadang-kadang ya di AI ya, dari sisi AI banyak robot-robot yang akan menggantikan manusia. Mengapa? Karena dia kerjanya konsisten. Disuruh ngitung 1.000.000 kali dia mau. Dan lebih teliti dibandingkan dengan manusia. Manusia kalau sudah semakin tua, sudah semakin nggak teliti. Akhirnya apa? Digantikan robot. Nah, itulah bisa dibilang mengapa AI menakutkan. Yang ngajari ya kita sendiri kan. Yang ngajari manusia sendiri untuk membantu pekerjaan manusia, tapi malah bisa menjadi musuh kita dalam arti melibas kita. Itulah kenyataannya dunia AI seperti itu. Paham dari sisi if nested ini? Jadi if-nya ini double ya bisa dibilang. Anda tidak bisa langsung memberi keputusan kalau 4 lebih besar dari 0, kalau iya maka langsung itu antara, nggak bisa. Maka harus ada 2 tingkat. Ini namanya tingkat ya. Jadi harus lolos atas dulu baru bisa masuk ke bawah. Sama kayak tadi, melawan raja kecil dulu baru bisa lawan raja besar. Kalau Anda tidak lolos di sini, misalnya contohnya min 1. Min 1 lebih besar dari minimum, minimumnya 0. Min 1 lebih besar dari minimum, tidak. Karena min 1 lebih kecil daripada 0. Maka dia ke sini, sudah gagal. Paham ya di sini? Halo, ada pertanyaan nggak? Ini sih Pak, Ya, itu berarti nggak bisa pakai kayak N gitu ya Pak? bisa. Bisa. Oh berarti itu bisa jadiin satu dong Pak? Bisa. Jadi kalau Anda mau pakai N berarti kan if apa tadi X kurang lebih besar dari min ya. N X N, lebih besar dari max ya. Sorry, ya lebih kecil dari lebih max. kecil. Lebih kecil dari max. Terus titik 2 ya. Betul, bisa. Jadi ini contoh nested tapi bisa disederhanakan dengan menggunakan N. Bisa. Cuma kalau sudah terlalu banyak, ya kan? Kapan kita pakai N, kapan kita pakai nested ya? Ini yang pernah saya temui ketika saya belajar ya. Kita pakai N itu pertama, bentuknya statis, benar nggak? Artinya Anda bisa pakai N kalau Anda ngerti semua kemungkinan. Jadi Anda tuliskan di dalam codingnya. Semuanya ditulis ke kanan, jerentek ke kanan boleh. Sampai N-nya 100 boleh, kalau Anda tahu kan. Tapi kenyataan di dunia ini seringkali programmingnya itu dinamis. Jadi Anda tidak bisa menuliskannya ke kanan, tapi harus nanti nunggu inputan misalnya. Anda harus nunggu data dulu. Nah, datanya itu nggak mungkin dong kita tulis pakai N ke kanan, karena datanya nanti gitu. Sehingga Anda hanya bisa pakai if ke bawah. Jadi bisa jadi kita lebih banyak menggunakan nested if ini karena apa? Sifatnya bisa mendukung yang dinamis. Datanya nunggu kan, datanya belum ada. Jadi saya belum tahu sampai berapa banyak nested-nya. Jadi pemrograman dinamis bisa menggunakan nested if. Tapi kalau pemrogramannya statis seperti kayak ini kan udah tahu nih, min sama max-nya sudah ngerti kan, makanya ke kanan bisa. Tapi kita nggak bisa melakukan ke kanan kalau min sama max-nya belum tahu, bener nggak? Jadi harus bisa ke if ke bawah. Jadi dua-duanya dijadikan variabel nih. Tapi kalau ini kan bisa ke kanan karena apa? Karena kita ketik kan. Gitu. Tapi kalau nggak bisa. Bisa dimengerti, tapi boleh pakai N. Boleh pakai Oh ya, ya Pak, N. makasih Terima Pak. kasih ya. Dah, next ya. Lalu kemudian tentang konektor tadi. Konektor itu ada 2 ya tadi ya. Ini langsung aja ke yang ini, yaitu yang beda halaman, yaitu disebut dengan off-page connector. Ya, off-page connector. Jadi kalau Anda buat flowchart terus ternyata halamannya habis, tahu ya halamannya habis ya. Nah, terpaksa harus ganti halaman, maka bentuknya seperti ini.
Ini saya nggak bisa ngajarin, tapi bentuknya visual ya. Udah langsung aja. Langsung Anda bisa lihat. Nah, terus pertanyaannya, apakah hanya boleh satu, Pak? Boleh nggak lebih dari satu? Mungkin ada ya, misalnya nih, ini ada cabang apa begitu, terus kemudian ternyata habis juga. Nah, ini Anda buat lagi, gini boleh. Gitu ya, ini nomor 2. Mungkin dari sini misalnya ya, kita nggak tahu ya, pokoknya ini ada, kan namanya kompleks kan, namanya kompleks itu kan bisa memanjang ke kanan, bisa ke kiri dan sebagainya. Ini ada lagi 3. Jadi ada luaran, ada panahnya yang terpaksa dipotong gitu loh maksud saya. Nah, ternyata ada 3 nih yang perlu disambung, yang perlu disambung itu perlu ada 3. Maka di sini harus 3 juga ya, teman-teman. Nah, ini misalnya nomor 2, nomor 3. Urutannya nggak penting, maksudnya 1 di tengah, 2 di nggak penting, yang penting itu apa, nyambungnya kemana, maksudnya gitu. Yang penting nyambungnya kemana. Gitu. Jadi boleh ya, nggak hanya 1 ya maksud saya gitu. Mungkin sekarang belum nemu kasusnya, nanti kalau sudah ada ya saya akan tunjukkan. Tapi boleh ada kemungkinan apa namanya segi limanya itu ada lebih dari 1. Tapi yang pasti 1 ya, untuk yang ini kan namanya off page ya, off page. Aduh, off page ya. Nah, untuk yang off page ini pertama pakainya angka. Ya, pakainya angka. Pakainya angka dan dipisah halaman. In other page. Oke? Seperti itu. Nah, kalau yang temennya yang namanya on page ini modelnya adalah 1 halaman yang sama. Misalnya Anda buat pakai kertas gambar, buku gambar. Buku gambar kan landscape kan? Ya. Nah, buku gambar kan panjang ke kanan nih, bukan ke bawah ya. Nah, terus kan cukup tuh berarti sebelahnya kan masih kosong. Nah, Anda bisa pakai model gitu. Dan ini juga bisa buletannya ada 3 gitu boleh. A, B, C. Lalu di sini nanti ada B, ini ada C. Enggak masalah begitu. Tapi ini nanti ke bawah ya. Nyambung kemana? Saya nggak tahu. Tapi ini misalnya ada sambungan gitu. Ini mungkin ada dari sana kan kita nggak ngerti kan. Tapi perhatikan untuk yang step connector yang on ini itu harus dalam halaman yang sama. Nah, biasanya kalau saya buat flowchart itu awal pertama itu saya buatnya pakai on page connector dulu. Kan cukup ke kanan gitu ya. Ke kanan masih bisa dalam 1 halaman. Tapi kalau ternyata misalnya ini belum end nih, belum end, tapi udah habis. Terus gimana? Ya Anda sambung dengan off page connector. Boleh. Jadi ini on page-nya udahnya, berarti kan ke sini ya, seolah-olah kan ke kanan nih. Terus kemudian habis itu disambung lagi ke 1. Berarti nanti di halaman berikutnya saya nyambungin. Itu bisa ya. Jadi kombinasi antara on page connector dan off page connector. Gimana teman-teman? Paham? Ini hanya untuk masalah motong flowchart ya. Kalau perlu dipotong nggak perlu ya. Siapa tahu cukup gitu ya udah nggak usah. Tapi kalau kurang ke kanan dulu biasanya, terus baru ke bawah. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah nulis flowchart harus ke bawah? Tidak ya. Nulis flowchart itu bisa ke kanan, bisa kemana-mana terserah, yang penting panahnya jelas. Jadi arahnya mengalir seperti ular pun boleh. Jadi muter-muter gitu, nggak apa-apa. Tapi orang kan yang penting itu bentuk flowchart-nya itu bisa dibaca nggak gitu. Kalau terlalu rumit, ya mungkin lebih baik dipotong, dipecah gitu kan. Terlalu muter-muter nggak jelas itu ya membuat sulit gitu. Jadi ya intinya Anda boleh pakai style apa, mau model ke bawah semua, mau model ke kanan, ya, mau model ke bawah ke kanan, itu nggak apa-apa. Yang penting jelas. Gitu. Ini kan gambar untuk orang lain kan, maksudnya begitu kan. Maka orang lain itu lebih paham gitu aja tujuannya itu. Tidak ada yang membatasi bentuk flowchart Anda mau ke kanan, ke bawah, atau apa, nggak harus. Nah, kemudian perulangan sekarang. Perulangan contohnya while ya. Nah, perulangan itu ada 2 ya, ada 2 model. Yang pertama pakai yang model seperti ini. Apa ini namanya? Preparation ya. Terus kemudian nanti dikasih apa namanya? Dikasih
Ini ya, seperti ini ya, panah begitu. Jadi kayak ada bloknya ya. Ini perulangan model 1, ini perulangan model 2. Menurut saya ini dulu waktu saya kuliah itu masih ada perulangan model kayak gini. Tapi perulangan model seperti ini sudah jarang ditemui. Kalau Anda nyari-nyari program-program algoritma, source code di internet, jarang ada yang pakai bentuk model 1. Sehingga saya lebih banyak membahas model 2. Model 1 itu agak membingungkan karena pakai simbol preparation. Artinya ini satu blok ini buat ngulang, maksudnya gitu. Ya, satu blok ini saya biasanya dipakai untuk ngulang. Kalau saya lebih prefer pakai yang model kedua, pakainya bentuk if. Jadi if itu kan yang tadi saya ajarkan kan bentuknya jika benar maka terus apa, jika salah maka apa, gitu kan ya. Modelnya kan gitu. Nah, di dalam flowchart yang perulangan, dalam perulangan itu sama aja dengan if, tapi ya panahnya tertutup. Jadi panahnya itu muter lagi ke atas, ke sebelum perulangannya. Kalau tadi kan jika benar maka ini, jika salah maka ini sudah. Itu kalau tidak looping. Tapi kalau pakai looping, maka jika masih memenuhi syarat, maka dia naik lagi ke sebelum loopnya. Ke sebelum, ke sebelum apa ini namanya? If-nya, ke sebelum if-nya. Jadi dia muter lagi ke sebelum if-nya. Contoh ya, ini ya contoh codingnya. Jika X selama X kurang dari Y, jika selama X kurang dari Y, gitu kan? Selama X kurang dari Y, maka X plus plus. X plus plus ini artinya adalah X sama dengan X plus 1. Ya. Berarti jika X kurang dari Y, maka X-nya ditambah 1, maksudnya begitu. Selama ya, ini selama berarti ngulang kan? Nah, berarti di sini dicek dulu ya, apakah X kurang dari Y? Ya, maka lakukan ini. X sama dengan X plus 1. Dah kan? Ternyata X-nya itu belum memenuhi syarat. Maka dia harus naik lagi. Ngulang lagi, betul nggak? Muter kan ini? Nanti kalau sudah X-nya udah lebih besar dari Y, turun. Bisa dimengerti? Nah, panahnya, perhatikan panahnya, harus sebelum decision-nya. Harus sebelum decision-nya. Karena panahnya itu mau dipakai lagi di dalam decision, buat ngecek lagi. Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau for gimana? Ini ada, bentar ya. Ini kalau for gimana? Ini saya tambahkan slide kosong. Kalau for bagaimana? Kalau for ya gini. Ini misalnya ya. For I sama dengan 1 to 5. Ya. Terus kerjakan X sama dengan X plus 1. Itu kan misalnya. Ya sama. Berarti Anda ke sini kan. If ya. I apakah kurang dari sama dengan 5? Kalau ya, berarti ngerjain apa? Ngerjain X sama dengan X plus 1. Terus kalau masih memenuhi syarat, dia ke sini lagi. Nah, ini kalau no. Jadi sama. For sama while sama. Nah, yang perlu diperhatikan kalau di dalam for kan otomatis I-nya nambah ya. I-nya otomatis jadi 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau while kan enggak ya. While X kurang dari 5 misalnya ya. Terus kemudian X sama dengan X plus 1. Kok ini kok X I ya? I sorry. I. Nah, terus I-nya itu harus ditambah 1 supaya berubah. Berarti di awal di sini harus ada di set 0 misalnya atau 1. Jadi X-nya pertama 0, terus I-nya kurang dari sama dengan 5 apa enggak? Kalau iya maka ini program utamanya ya. Program utamanya kan ini. X sama dengan X plus 1. Lalu ini buat nambah counternya. Supaya apa? Supaya I-nya gerak. Kalau ini lupa, lihat ya. Kalau ini lupa nih nggak ditulis, hang program. Kenapa programnya bisa hang? Karena tidak ada perubahan I. Berarti dia berada di lingkaran itu terus.
tidak pernah keluar dari loopingnya. Jadi sesimpel itu membuat program hang. Cara membuat program hang gampang, yaitu dengan tidak pernah keluar dari looping. Salah satunya maksudnya ya, salah satu caranya. Kalau Anda lupa I-nya tidak dinaikkan, berarti I-nya selalu 0 terus, betul nggak? Sudah terlanjur di run, sudah terlanjur dijalankan. Maka dia akan berada di sini terus. Kalau berada di sini terus berarti hang. Jadi sebelum menjalankan program looping, hati-hati. Dilihat dulu. Kalau programnya cuma sederhana seperti ini sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau programnya udah 1000 baris, Anda lupa save, terus hang, apa nggak nangis? Ya nggak? Jadi hati-hati untuk program hang. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke? Halo? Oh, berkurang jadi 25. Padahal tadi 29. Saya tuh bingung. Apa kalian keluar sendiri atau gimana? Kok keluar tiba-tiba? Halo? Ada pertanyaan? Masih jelas, Pak. Belum Pak, belum Pak. Oke, jelas. Belum ya? Belum, maksudnya belum ada pertanyaan kan? Bukan belum jelas kan? Iya Pak. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang ke contoh kasus. Contoh satu, ini adalah saya bukan mau menunjukkan rumusnya, bukan menunjukkan algoritmanya, tapi menunjukkan flowchart-nya. Saya mau menunjukkan ke simbolnya ya. Jadi saya gambar, maksudnya ini saya mendapatkan dari internet ya, dapat dari internet. Ini adalah sebuah flowchart yang ngapain? Flowchart ini adalah untuk menerima dua bilangan, misalnya 2 dan 4, 3 dan 6, 3 dan 5, misalnya gitu ya, dua buah bilangan nih. Terus dia itu mencari bilangan pembagi terkecil dari dua bilangan itu. Jadi kalau misalnya 2 dan 4 berarti bilangan terkecilnya adalah 2 kan, yang bisa membagi itu. Kalau 3 dan 6 berarti 3. 3 dan 5 berarti berapa? 1. 1 apa? 1 kayaknya. Coba ya nanti kita lihat. Nah, kita coba ya sekarang. Pertama di sini start ya. Simbolnya apa? Simbolnya adalah kapsul. Jangan lupa. Nih. Terus yang kedua inisialisasi berarti apa? Preparation kan. Pakainya simbol segi 6. Nah boleh Anda satukan semua. A-nya, B-nya, X-nya semua disatukan di sini nggak apa-apa. Karena ini kan jadi satu kesatuan. Untuk preparation atau untuk membuat inisialisasi. Terus input ya, masukkan bilangan, berarti kan input. Pakainya apa ini? Jajaran genjang ya. Dijadikan satu nggak apa-apa. Nah, setelah itu proses utamanya. Pertama, dari dua buah bilangan ini Anda harus mencari bilangan yang lebih kecil yang mana. Karena orang kan input bilangan, dua buah bilangan gini kan bisa jadi Anda inputannya 4 dan 2. Bisa jadi 6 dan 3. Berarti belum tentu yang depan lebih kecil maksudnya gitu. Paham kan? Jadi belum tentu yang bilangan pertama itu lebih kecil. Sehingga kita harus ngecek dulu mana yang bilangan yang lebih kecil gitu. Maka Anda harus ngecek dulu pakai if di sini. Jika bilangan 1 lebih besar daripada bilangan 2, maka kecil sama dengan bilangan 2. Kalau enggak, berarti kecil sama dengan bilangan 1. Intinya, dari dua buah bilangan yang diinputkan oleh user, itu mana yang lebih kecil. Gitu ya, buat nyari. Kalau sudah dapat, berarti disimpan di kecil. Oke. Nah, programnya nanti dulu, yang penting flowchart-nya. Cara untuk mengecek bilangan berarti harus pakai if, decision, simbolnya diamond, ya. Terus ada yes dan no-nya, jangan lupa. Lalu kalau yes maka ngapain, kalau no berarti ngapain gitu ya. Ini menyimpan bilangan yang terkecil. Kalau sudah, lalu kemudian dilanjutkan ke bawah, yaitu menghitung A sama dengan bilangan 1 modulus X. Berarti A-nya itu bilangan 1, misalnya ya. Misalnya kita pakai yang ini ya, 2 dan 4 ya. Berarti bilangan 1 kan 2. Ya, bilangan 1 modulus X-nya berapa? X-nya 1.
Ini kan di set ya, pertama kali X sama dengan 1. Berarti 2 modulus 1 dan 4 modulus 1. Berapa hasilnya? 2 modulus 1 berapa? 0. 4 modulus 1 berapa? 0. Oke, semuanya 0. Berarti A-nya 0, B-nya 0 ya. Terus X-nya ditambah 1. Berarti X-nya 2. Terus dicek di bawah. Apakah A sama dengan 0 dan B sama dengan 0? Ya kan dua-duanya ya. Maka D sama dengan X. Berarti D-nya yang tadinya kosong diisi dengan X-nya. X-nya berarti isinya 2. D sama dengan 2. Terus dicek. Apakah X-nya itu adalah 2 kurang dari sama dengan kecil. Kecilnya tadi adalah 2. Karena ini 2 dan 4. Berarti paling kecil 2 ya. Sama ya. Apakah 2 kurang dari sama dengan kedua? Ya. Oke. Terus kalau sama, berarti ke bawah. Yes. Ini kalau no. Output kan D. Berarti tampilkan D, yaitu 2. Begitu untuk mengetahui pembagi terkecil. Saya tidak memperhatikan masalah codingnya, tapi memperhatikan masalah flowchart-nya. Ini salah satu flowchart yang lumayan, ya kan? Lumayan panjang. Gitu. Yang harus Anda perhatikan adalah simbol-simbolnya. Bagaimana ketika harus mengulang? Bagaimana ketika harus inisialisasi? Dan lain-lain. Gimana? Ada pertanyaan? Oke? Oke, next. Terus contoh yang kedua, contoh yang gampang, yaitu untuk menghitung volume lingkaran. Cuma ke bawah doang. Karena ini sekuensial. Nah, mungkin ada yang saya mau bertanya. Define P, perhatikan define P. Coba saya tanya. Rusdianto ada? Rezi, Rusdianto? Halo? Rezi? Saya masukkan ke waiting list. Rezi? Itu di chat, Pak. Sama di chat, Pak. Oh, di chat. Jangan di chat. Saya nggak bisa. Kayaknya mic-nya rusak dia. Oke. Ya, saya tanya. Rezi, kenapa define P menggunakan persegi panjang? Menurut kamu harusnya pakai apa? Simbolnya. Rezi. Simbolnya harusnya apa? Nggak tahu. Dijawab dong. Tidak tahu gitu ya nggak apa-apa. Rezi. Rezi. Putus-putus ya. Terus berarti jawabannya apa? Gimana Rezi? Udah dipakai chat loh itu. Tidak tahu. Oke.
Saya tanya yang lain. Dari tadi dengerin nggak ya? Edward Putra Wijaya. Ya, halo. Ya, pakai apa harusnya define? Yang nama ini apa? Yang Segi-segi berapa? Segi. namanya preparation ini. Preparation. Oke, ya, preparation atau segi 6. Sekitar. Ya, yang modelnya sorry. Yang modelnya gini ya. Ya. Nah, lebih baik pakai itu sebenarnya. Tapi tadi kan saya sudah katakan di awal, orang banyak yang menggunakan model persegi panjang atau pakai preparation. Jadi dua-duanya oke. Terus calculate volume ini kalau mau ditulis dalam bentuk kode, pakainya isinya apa? Ada yang tahu? Coba saya tanya. Angelito? Ada nggak Angelito? Woi. Ada Pak, ada Pak. Ya. Angelito, sekarang saya tanya. Kalau calculate volume ini ditulis dalam bentuk rumus, apa rumusnya? Calculate ditulis dalam rumus Pak. Ya, dalam bentuk rumus. Harusnya isinya apa? Isinya Pak ya. Tulisannya apa? Calculate. Itu loh di teksnya ada kan? Iya Pak, ini volume Ya. sama dengan Ya. buka kurung Mm-mm. 4/3 Ya. tutup kurung Ya. kali pi Ya. kali radius Ya. terus baru kali 3. Pangkat 3. Ya, pangkat 3. Ya. Oke, betul ya. Jadi calculate volume itu kalau mau lengkap ya jangan nulis pakai bahasa begitu ya, tapi ditulis pakai rumusnya. Ya, oke, sudah paham. Terus next untuk yang lain. Nah, ini contoh untuk menghitung luas segitiga ya pakai flowchart, tidak harus dalam bentuk ke bawah. Bisa ke kanan dulu, agak turun dikit gitu, nggak masalah. Jadi tidak harus berbentuk lurus ke bawah maksudnya. Ini tujuan dari gambar ini ya. Jadi bisa meliuk-liuk istilahnya. Tapi yang penting cukup dan jelas gitu kan ya. Ini kan masih jelas ya. Masih oke kan? Karena gambarnya sedikit. Nah, ini contoh ganjil dan genap. Ganjil dan genap ini merupakan salah satu contoh if yang mudah. Yaitu cuma ada 2 kemungkinan. Ganjil atau genap gitu kan. Kembali saya mengulang yang di awal gini. Ganjil sama genap ini kan pasti semua orang tahu ya. Manusia itu pasti paham. Kalau ditanyai, 5 itu ganjil apa genap? Gitu. Pasti orang akan, gampang banget gitu. Tapi komputer tidak. Lihat, bagaimana Anda mungkin kalau dapat soal seperti ini, kalau Anda benar-benar belum pernah membuat program, pasti Anda berpikir, saya tahu maksud soal. Tapi saya tidak tahu cara nulisnya. Bagaimana supaya komputer bisa mengetahui dia genap apa ganjil. Ternyata setelah Anda belajar, ternyata untuk mengetahui genap ganjil harus pakai modulus atau persen misalnya. Tapi waktu awal pertama kali Anda mengetahui soal ini, manusia itu lebih paham banget ya, paham banget bahwa ganjil dan genap itu saya tahu gitu. Saya ngerti maksudnya, tapi ternyata untuk nulis algoritma, untuk nulis pseudocode, untuk nulis flowchart, lebih-lebih program sulit. Jadi hati-hati, benar nggak? Sesederhana itu loh ya, cuma genap ganjil, positif negatif, beku dan tidak beku misalnya. Itu kan kalimat manusianya mudah banget ya. Tapi kalimat komputernya belum tentu semua orang bisa. Kenapa? Beku, tanda beku itu apa? Misalnya suhunya kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0. Itu beku. Mendefinisikan kata beku itu maksud saya. Sama kayak genap dan ganjil. Mendefinisikan genap ganjil itu mudah bagi manusia, tapi supaya komputer bisa tahu gimana. Ternyata pakai modul.
Mod atau persen. Positif negatif kalau apa? Kalau X-nya lebih atau bilangan itu lebih besar dari 0, itu namanya positif. Kalau kurang dari 0 itu negatif. Nah, kalau orang pertama kali buat program, sekali lagi, otaknya nyampe ke banyak. Tapi nulisnya enggak. Jadi Anda harus benar-benar sering belajar. Kalau enggak bisa. Kasusnya berganti lagi, Anda kesulitan lagi. Kasusnya ganti lagi, kesulitan lagi. Itu ya teman-teman. Nah ini kalau ini gampang banget. Karena apa? Bilangan modulus 2 sama dengan 0 enggak. Kalau iya maka genap. Kalau tidak berarti ganjil. Udah. Walaupun ini coba ya saya nggak tahu membuktikannya gimana. Kalau dulu kasus kayak gini sudah ada. Di UTS misalnya disuruh buatlah flowchart atau buatlah pseudocode untuk menghitung bilangan genap dan ganjil. Tetap ada yang salah. Salah siapa juga. Padahal jelas ada, ya tapi tetap nggak bisa. Saya yakin otaknya nyampe, tapi untuk menuliskannya tidak mudah, ya enggak? Karena Anda harus mengajari komputer tadi, itu kata kunci. Anda harus bisa memberikan perintah kepada komputer yang dimengerti komputer, bukan dimengerti kita. Jadi mendefinisikan genap ganjil itu harus dengan mod. Itu loh yang harus Anda temukan celingnya, pencerahannya gitu ya. Jadi Anda harus banyak membaca, banyak mencoba. Oke, nah ini yang lain, yaitu mengetahui bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Nah ini ada kesalahan sedikit, ini harusnya print B. Ini print B, yang ini print C. Ya, jadi salahnya cuma di situ. Contoh sekarang, A 10, B-nya 2, C-nya 3. Terbesarnya berapa? Manusia dengan sangat cepat. Ini langsung pinter sekali. Tapi komputer panjangnya lihat, panjang flowchartnya berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Panjang loh ini. Untuk ngajari komputer mengetahui bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Caranya gimana? Pertama, Anda harus membaca bilangannya berapa. Kalau sudah, Anda cek satu-satu. Apakah A lebih besar daripada B? Ini A lebih besar daripada B? Ya. Dicek lagi. Apakah A lebih besar daripada C? Ya juga. Maka A. Oh betul. Ya kan? Tapi jangan langsung mengatakan bahwa oh sudah cukup. Enggak. Kita coba dulu. A-nya diganti. B-nya diganti. C-nya diganti. Coba lagi. Apakah A lebih besar daripada B? Tidak ya. A tidak lebih besar daripada B. Lalu ke sini kan. Apakah B lebih besar daripada C? Tidak juga. Oke, berarti print C. Benar nggak? Betul. Oke. Sekarang terakhir, kemungkinan terakhir. Yaitu A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 10. Kok ini B-nya sama dengan 10, C-nya 2 ya. Ini kemungkinan terakhir. Dicek lagi, apakah A lebih besar daripada B? Apakah 3 lebih besar daripada 10? Tidak. Maka ke sini lagi. Apakah B lebih besar daripada C? Ya. Maka ke sini print B. Oke. Gimana komentarnya? Ada komentar? Bagaimana dari flowchart ini dibuat dalam bentuk pseudocode? Bagaimana dari flowchart ini dibuat dalam bentuk program? Itu menjadi tantangan berikutnya. Ini baru flowchart tuh. Baru 3 loh ya bilangannya. Karena 4. Dari 4 buah bilangan gimana? Dari N buah bilangan. Artinya N apa? Kita nggak tahu sampai seberapa banyak. Bisa 100, bisa 300, bisa 1000. Bilangan terbesarnya berapa? Nah, caranya nggak mungkin dong kita gambari satu-satu. Ya kan? Nggak mungkin. Pasti bukan cara ini. Pasti nggak mungkin saya pakai cara ini. Anda 1000 bilangan, Anda buati satu-satu gitu. Nggak mungkin. Gambarnya kayak apa? Berarti caranya harus berganti. Pikirkan caranya. Terbesar dari N bilangan. Beda lagi. Kalau cuma 3 oke masih bisa digambar, 4 masih bisa digambar.
1000 sudah nggak bisa. Anda mau gambar gimana? Jadi harus diubah caranya. Oke, lalu faktorial. Faktorial yang tadi saya sebutkan. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 10 faktorial 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, Anda lihat di sini. Apa yang ada di dalam sini? Ini adalah perulangan. Kenapa saya mengatakan perulangan? Karena ada 2 bilangan. 2 bilangan dikalikan. 2 bilangan dikalikan. Komputer tidak bisa mengalihkan seperti kalkulator saintifik. Kalau kita sudah di zaman enak, beli kalkulator sudah langsung pakai kalkulator saintifik. Di mana Anda bisa ngetik di situ ya, seolah-olah 5 kali 3 kali, ditampilin semua rumusnya. Tapi kalau zaman dulu, waktu saya pakai kalkulator zaman dulu, itu cuman kalkulator yang buat jualan itu. Satu-satu. 5 kali 3 sama dengan 15, tambah 2, per 22. Nah, sampai sekarang komputer juga bekerjanya per 22. Berarti kalau Anda mau menghitung langsung seperti ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gimana? Harus diulang. Makanya pakai perulangan. Lihat bentuk perulangannya. Ada kurva tertutupnya ini. Mengulang. Mari kita coba lihat. Read n. N itu misalnya 5 ya. N-nya 5. Berarti di sini 5. Terus set M sama dengan 1. Ini apa ya M? Kita lewati dulu. Kita nggak tahu ini punyanya orang. Ini flowchart-nya orang. Kita belajar dari flowchart orang. Oke, M sama dengan 1. F sama dengan 1. Tulis saja dulu. Dah. Terus turun ke bawah kan. Add 1 to current value of M. Berarti M sama dengan M plus 1. Oke. M-nya ditambah 1. Berarti M-nya sekarang 2 ya. Terus F sama dengan current F. Current F itu 1. Ya, current F itu 1. Dimultiply, dikalikan dengan 2. Kalikan dengan M. Berarti F-nya sekarang 2. Dicek di bawah. Apakah M sama dengan N? M-nya berapa tadi? M-nya 2 sama dengan N. N-nya adalah 5. Apakah 2 sama dengan 5? Tidak. Dia naik lagi. Oke. Terus M-nya ditambah 1 lagi, berarti 3. Lalu kemudian F-nya tadinya terakhir 2. 2 dikali 3. Sama dengan 6. Terus di sini berarti M-nya 3, N-nya 5. Belum ya, belum sama. Naik lagi. M-nya 4. Terus kemudian di sini 6 dikali 4 sama dengan 24. Oke. Terus belum sama. M-nya 5, M-nya 4. Naik lagi ke sini. Hasilnya adalah jadi M-nya 5 ya. Lalu 24 kali 5 sama dengan 120. Oke, sudah. M sama dengan N? Ya, karena M-nya 5, N-nya 5. Maka print F. Berarti F-nya 120. Berarti faktorialnya 120. Betul nggak? Betul. Nah, jadi flowchart itu untuk menghitung faktorial. 120. Ada cara lain nggak? Mungkin, saya belum mengatakan iya, tapi mungkin ada. Kalau kalian coba mengutak-atik mungkin bisa ke cara yang lain. Ada pertanyaan tentang itu? Jadi ini bentuk perulangan ya, contoh perulangan. Ada yang berputar di situ. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, terus kemudian saya akan mendemokan sedikit tentang penggunaan Microsoft Word dan Draw.io untuk menggambar flowchart. Saya stop sharing dulu. Saya berkurang lagi 23 sekarang. Saya bingung kenapa kalian kabur semua ya. Nanti lama-lama kalau seperti ini, maka yang di ikhlas saya batalkan ya. Tadi pertama kali 28 orang loh ya. Minggu depan akan saya sampaikan di awal, kalau kalian kabur, maka yang di ikhlas akan saya batalkan. Kenapa kabur? Pertanyaannya. Mau makan siang kah? Saya juga belum makan ya. Nah, saya akan tunjukkan layar saya. Nah, saya akan menunjukkan Microsoft Word. Ini ya, jadi ini contoh flowchart ya. Ini saya hapus dulu.
Jadi Microsoft Word itu bisa dipakai untuk membuat flowchart ya teman-teman. Ini sengaja saya besarin ya. Nah, Anda buat pakainya apa? Insert shape. Oke, cari flowchart di bawah. Lalu flowchartnya pilih yang terminator. Mana? Cari. Nah ini. Flowchart terminator. Lalu Anda gambar. Tulisi start. Oke? Begitu teman-teman. Terus Anda mau buat pakai yang lain. Misalnya input ya. Input berarti ini. Nah. Terus dihubungkan ya. Pakai panah. Begitu. Ini misalnya A sama dengan misalnya gitu. Dikecilin. Nah, bisa ya. Lalu kemudian decision. Ya, Anda bisa pakai decision. Nah, seperti ini. Misalnya A modulus 2 sama dengan 0. Ini berarti nah gini ya. Dikecilin. Nah, seperti ini terus Anda kasih panah ya. Ini yes misalnya. Lalu ada panah lagi no. Ditambahin ya tulisannya pakai ini text box ini ya. Yes. Dan seterusnya intinya gitu. Nah, bisa dimengerti? Ini adalah Microsoft Word. Jangan lupakan ini karena nanti akan dipakai. Lalu ada lagi yaitu Draw.io-nya mana? Nah, ini Draw.io. Mungkin Anda pernah dengar Draw.io ya. Anda bisa cari di webnya. Ini saya berbasis desktop. Nah, Anda bisa pakai flowchart yang ada di bawah sini. Nih. Jadi Anda bisa pilih. Kalau ini lebih bagus ya, lebih profesional daripada Microsoft Word. Karena lebih memang dikhususkan untuk itu. Nah, Anda cari yang bentuknya terminator. Mana? Mana sih? Nah, ini terminator. Polisi start. Oke, itu. Terus kemudian misalnya langsung decision. Ya udah. Nah, ini enaknya klik gitu langsung. Jadi udah langsung lurus. Terus Anda mau klik, nah mau pilih yang mana? Udah enak banget. Nah, ini pilih lagi. Udah. Jadi lurus ya bisa dibilang. Nanti tinggal diisi ya. Ini misalnya A sama dengan 2. Nah, ini misalnya A sama dengan A plus 1. Itu ya. Ini A sama dengan A min 1 misalnya. Begitu. Dan seterusnya sampai finish. Ini adalah flowchart. Bisa pakai dua itu ya. Bisa pakai Draw.io atau pakai yang Microsoft Word. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang saya akan membuat untuk keaktifan. Coba ada yang bisa menjawab untuk kasusnya kalau A sama dengan 7, B sama dengan 7. Hasilnya apa? Siapa yang mau keaktifan? Nanti saya catat. Nyoba ya, Pak. Ya, Yang A sama dengan 7, B sama dengan 7. iya, Cuma tinggal masukin doang kan, Pak? iya. Ya, berarti inputnya A-nya
7, input B-nya 7, A lebih besar dari B, tanda-tanya no. Terus kalau no itu masuk ke A plus 1, kalau diartikan sama dengan A, itulah A sama dengan A plus 1, berarti 7, 8 berarti ya. Jadi 8 ya. Terus print Bola bola, ya. terus balik ke sebelumnya lagi, Ya. yang A lebih besar dari B. Tadi kan A-nya udah berubah jadi 8 Ya. dan benar. Ya. Terus print halo, Ya. selesai. Berarti holanya 1 kali, halonya 1 kali ya. Ya, Ya, betul. Bentar, Nimo berapa? Mana ya? Bentar. Oke. Tanggal 22. Nimo berapa? itu yang paling atas itu, Pak. Yang 557. 632, yang 632 itu, Pak. Yang 6. Oh ya. Oke, ada lagi bentar yang lain. Coba yang 19 dan 11. Ada yang mau mencoba? Saya Siapa? Coba duluan. Siapa? Halo? Halo Pak. Ya. Fernando. Fernando ya? Ya, pertama iya Pak. Yang bagian pertama inputnya 19. Pertama start, kedua input 19. Yang B inputnya 11. Setelah itu masuk di bagian percabangan, 19 lebih besar daripada 11. Berarti betul, langsung print halo. Terus keluar. Ya. Berarti outputnya cuma Ya, keluar. 1 ya? Outputnya cuma Iya Pak. halo ya? Oke, Iya, betul. Pak. Name-nya berapa? Bentar. Berapa, Mas? 7120 05 71. Oke. Dah, ntar yang saya pilihkan dulu. Nah, ini coba. Program dapat menampilkan bilangan bulat dari 1 sampai 10. Berarti tampilin 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Cara nyusunnya gimana? Jadi flowchart itu sudah ada, tinggal disusun. Ada yang mau mencoba? Ada? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Siapa tadi? Rihar Pak. Riha, oke. Gimana? Yang pertama start. Ya. Setelah itu X sama dengan ya. Terus? X sama dengan 1. Oke, X sama dengan 1. X lebih dari 10. X lebih besar dari 10 ya. If kan ini ya. Ya, ini. Lalu X sama dengan X plus 1. X sama dengan X plus 1. Print X. Terus print X. N. Terus N. Iya. Coba ya kita lihat dulu nih. Oke, ini kan urutanmu ya, menurut kamu ya. Ini X-nya sudah 1 nih, Mas. Terus apakah X-nya lebih besar dari 10? Yes-nya kemana? No-nya kemana? No-nya ke tidak Pak. X sama dengan X plus 1. Kalau no berarti X sama dengan X plus 1. Iya. Oh, ini kalau no. Bentar. No berarti ke X sama dengan X plus 1. Kalau yes ke print. Print X. Print X. Oke. Berarti tadi X-nya 1 ya. Terus kemudian apakah X lebih besar dari 10? Tidak ya. Tidak, terus kemudian X-nya sama dengan X plus 1. Berarti 2 kan hasilnya. Terus ngeprintnya kapan? Nah ini padahal suruh ngeprint loh ini. Outputnya tidak sama, Mas. Sudah kelewatan.
Ya enggak? Printnya di kanan Pak kayaknya harusnya. Printnya di kanan, berarti printnya itu yang no kan? Iya, sebelum X sama dengan X tambah 1. Jadi di print X dulu, terus baru X-nya ditambah 1, terus baru di looping lagi Pak sampai 10. Oke, sebentar. Berarti saya hapus dulu aja. Ini start. Tadi siapa yang mau menjawab? Oh, saya Pak, Kevin Pak. Ya, ya. Start itu terus X-nya apakah kurang dari 10? Iya. Lebih besar loh ini. Iya, lebih besar dari 10. Iya, oke. Terus? Ya, jika tidak. Kemana? Jika tidak, terus print dulu Pak kayaknya, print X. Ini yes, ini no berarti ya? Ya, kalau no berarti mungkin print X. Berarti print X, bentar. Terus setelah itu X-nya ditambah 1 sama dengan X tambah 1. Setelah itu mengulang lagi, dia kembali lagi ke sebelumnya X lebih besar dari 10 ya? itu Pak. Di sini terus ya, jika yes, N. Ini yes ya? Ya. Yes-nya ke sini ya? Iya. Oke, kita lihat. Pertama start ya. Terus X-nya, X-nya sama dengan satunya belum, Mas? Ini belum dipakai nih. Oh ya Pak, itu di atasnya X lebih. Sini ya? Ya. X sama dengan 1. Oke, pertama berarti X-nya sama dengan 1. Lalu kemudian X lebih besar dari 10? Tidak. Ya. Kalau tidak berarti print X berarti 1 ya, ini tampil. Terus ditambah 1 jadi 2. Terus dicek lagi 2 lebih besar dari 10? Tidak, berarti 2. Oke, dan seterusnya sampai dengan 10, anggap ya. Sampai dengan 10. Lalu apakah 10 lebih besar dari 10? 10 lebih besar dari 10? Tidak ya. 10 lebih besar dari 10? Iya tidak, Pak, kan? tidak. Berarti tampil jadi 11 dong. Sembilan lebih besar dari 10? Tidak. 10 lebih besar dari 10? Kurang sama dengan Pak ya Pak? Loh memang enggak. Memang ini program memang kayak gini. Bentar. Sepuluh lebih besar dari 10 kan udah tampil nih. 9 lebih besar dari 10? Tidak, tampilkan 9. Ya, terus ditambah 1 10. 10 lebih besar dari 10? Tidak juga. Berarti tampilkan 10. Jadi 11. Oh ya benar nih, betul. Jadi ini kan waktu 9. Waktu 9 lebih besar dari 10? Tidak ya. Tampil 9. Terus ditambah 1 jadi 10 kan? 10 lebih besar dari 10? Tidak. Terus tampilkan 10 gitu kan? Ya, lalu 11 ya. 11, apakah 11 lebih besar dari 10? Ya, maka dia keluar. Betul. Nah, betul. Oke, Kevin ya. Berapa nih, Mo? Kevin? 712-00557. Betul ya, ini seperti itu. Nah, sekarang udah jam 6. Oh, masih cukup satu lagi lah. Saya pilihkan. Nah, mencari bilangan terkecil dari n buah bilangan. Ada yang mau mencoba? Ini walaupun tulisannya flowchart, saya bisa Anda menjawabnya dalam bentuk pseudocode juga nggak apa-apa. Bilangan terkecil dari n buah bilangan yang diberikan oleh user. Misalnya, ini misal 5, 2, 3, 1, 4. Maka bilangan terkecilnya adalah 1. Ditanya dulu, n-nya berapa? N-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. N-nya 5. Jadi n-nya itu adalah 5. Lalu nginputin satu persatu.
Ya, dah. Terus kemudian nanti programnya mengoutputkan bilangan terkecil adalah 1. Kira-kira gimana logikanya? Logikanya dulu deh. Ngobrolin logikanya dulu bersama dengan saya. Ada yang mau mencoba? Nah itu loh prosesnya itu loh dipahami. Simpan nilai masing-masing bilangan yang diinputkan oleh pengguna. Jika bilangan itu pertama, anggap saja bilangan itu adalah bilangan maksimum. Oh ini kok bilangan maksimum? Harusnya minimum ya. Minimum ya itu ya. Jadi jika bilangan pertama yang datang, maka langsung saja catat bahwa bilangan itu adalah bilangan minimum, maksudnya gitu. Kemudian bandingkan dengan bilangan lain. Jika ada yang lebih kecil daripada minimum itu, maka jadikan bilangan minimum. Oke, saya ulang, saya dulu. Saya perbaiki dulu biar nggak bingung. Ini terkecil toh. Nanti ini minimum. Ini juga minimum. Ini minimum. Gimana? Karena waktunya sudah mau habis, lebih baik saya coba ya tuliskan ya. Nah, kita lihat nih bilangan minimum. Anggap berarti kan 1 start ya. 2 berarti minta input n. Oke kan? Terus kemudian n-nya udah tahu, misalnya ini contohnya misalnya 5 ya. Ini misalnya. Terus kemudian Anda mau mengulang, berarti Anda bisa pakai for 1 sampai 5 kerjakan. Kita nanti belum tahu kan? Oke. Nah, terus gimana? Kalau sudah ada 5 bilangan. Nah, di sini Anda bisa cek jika I sama dengan 1, jika bilangan itu adalah pertama, maka ini ya kalau pakai Python ya, maka minimum sama dengan bilangan. Oke, sama dengan bilangan yang diinputkan. Ini berarti ada yang salah. Bentar. Input bilangan. Jadi bilangannya dimasukkan oleh pengguna sebanyak 5 kali. Ya, ini dari 1 sampai 5 kan. Berarti input bilangan. Nah, jika I-nya sama dengan 1, berarti bilangan pertama. Maka minimum semua dengan bilangan. Oke. Terus cek lagi, jika bilangan lebih kecil daripada minimum, maka minimum sama dengan bilangan. Dah selesai. Terus ditampilkan print bilangan. Print minimum. Nah, coba kita lihat apa benar apa enggak. Terus kemudian 10 n. Nah, di sini ngecek. Inputnya n-nya 5 ya. Terus kemudian dari 1 sampai n. Ini bukan 5 tapi n ya. Sampai n kali, kita nggak tahu yang berapa kan. Minta inputan dari pengguna. Nah, misalnya bilangan pertama adalah 5. Terus dicek di sini. Apakah I-nya sama dengan 1? Ya, karena I-nya baru pertama kali kan. Berarti minimum sama dengan bil. Nih, minimum sama dengan berarti minimumnya adalah 5. Dalam hal ini adalah 5. Karena bilangan pertamanya 5. Terus, apakah bilangan kurang dari minimum? Bilangan itu 5. Kurang dari 5? Tidak ya, berarti tidak dikerjakan. Terus looping lagi, ini kan masih belum selesai nih, kerjain lagi. Maka diinputkan lagi misalnya 9. Apakah I-nya baru pertama? Bukan, berarti lewat, ini nggak dikerjakan. Apakah 9 kurang dari 5? Tidak, berarti tidak dikerjakan. Oke, lanjut lagi, misalnya 3. Apakah I-nya sama dengan 1? Tidak. Sekarang di sini, apakah bilangan kurang dari minimum? Bilangan itu adalah 3. Apakah 3 kurang dari 5? Ya, maka bilangan minimumnya diganti jadi bilangan. Berarti diganti jadi
3. Berarti minimumnya sekarang 3. Terus isi lagi dengan 10. Berarti ini ngecek lagi, ini tidak. Sekarang di sini bilangannya adalah 10. 10 kurang dari minimum terakhir 3. Apakah 10 kurang dari 3? Tidak. Berarti lewat. Terakhir 1. Misalnya ya. Maka bilangan adalah 1. 1 kurang dari 3. Ya. Maka minimum sama dengan 3. Print minimum. Berarti 1. Bagaimana logikanya? Itu adalah mencari bilangan terkecil. Kalau terbesar sama aja. Terbesar cuma diganti ya. Ininya jadi lebih besar dari maksimum. Ini diganti jadi max. Ini kalau bilangan terbesar. Nah, ini juga maksimum. Cuma begitu, ini maksimum. Ini juga dari maksimum. Itu kalau bilangan terbesar. Ada pertanyaan? Mau dicoba dalam Python? Langsung? Tanya boleh, Pak? Boleh, sebentar. Ini ya, pakai yang lama ya. Anggap ya, sudah langsung aja N-nya sama dengan 5. Biar gampang. Terus, oke, terus kemudian for I in 1,N plus 1 ya. Lalu kemudian bill sama dengan integer input ya. Input ya? Atau ya kan input kan? Bilangan sama dengan oke, terus bilangannya sudah jika I sama dengan 1 sama dengannya 2 ya. Nah, jika I sama dengan 1 maka ini kalau cari apa? Minimum. Minimum sama dengan bilangan. Jika minimum lebih jika bilangan lebih kecil daripada minimum, maka minimum sama dengan bilangan. Nah, terus selesai print bilangan. Minimum sama dengan coba ya. Bilangannya 10, 8. Kok cuma 2? N plus 1. In range. Benar ya? Oke. 10, 7, 9, 4, 2. Minimumnya 2. Oke, saya coba lagi. Sekarang dari kecil 7, 10, 6, 9, 200. Minimumnya 6. Gimana teman-teman? Sudah jelas? Sudah setengah 2. Mungkin sampai di sini dulu. Bisa di screenshot mungkin kalau mau ngambil ini codingnya. Atau saya paste di chat. Ya. Bentar, mana chat? Untuk bisa dicoba. Mungkin sampai di sini dulu, waktunya sudah terlalu siang.
Terima kasih. Selamat bertemu lagi minggu depan. Makasih, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.